Minjem handphonemu Kel. Gandeng, gandeng. Oke ya, ini saya udah lihat wajahnya ya. Ini yang nampak di laptop saya ada Zeki Kurniadi, Madodi, kemudian ada ketutupan ini. Saya cuma nampak keningnya saja. Coba kameranya turunin dikit. Ah, Hesti, ada Michael David, Malu-malu. ada empat orang ya, empat orang ya. Gue sama malu. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, jadi di Ada. pertemuan pertama ini kita mungkin kenalan dulu sama sekaligus kontrak perkuliahan kita ya. Di mana mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah tentang administrasi jaringan. Ini kalau tidak salah saya jurusannya teknik informatika ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Informasi, Pak. Teknik informasi ya. Oke, teknik informasi ya, TIF ya. Nah, jadi mungkin kelas ini sebelumnya belum pernah masuk sama saya ya, karena jurusan saya biasanya ngajarnya di teknik informatika, jadi di TI. Kalau ini TIF ya, teknik informasi ya. Oke, eh sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke, sudah tampil apa yang ada di laptop saya di tempat kalian? Udah, Pak. Oke ya, oke. Sekarang ini saya buat slide-nya dulu. Nah, jadi mata kuliah kita ini adalah administrasi jaringan ya. Saya kenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Syaifullah ya. Saya mengajar di semester ini di kelas kalian itu mata kuliahnya administrasi jaringan. Nah, sekilas tentang background pendidikan saya. S1 saya sama seperti kalian saat ini ya. Saya juga berasal dari alumni STM Mekanik Riau. Kemudian saya mulai itu masuknya di 2004 ya. Jadi saya keluarnya di 2018 di S1-nya. Kemudian di S2-nya saya di UPI EPTK Padang, itu selesainya 2013-2014. Kemudian saat ini sedang melanjutkan studi S3-nya di University Utara Malaysia di Sintok Kedah ya. Sama seperti Pak Yoyon, Pak Romeddo Muzawi, Pak Bunang, satu lagi Bu Wirta ya. Itu sama, kami satu grup. Oke. Nah, mata kuliah ini di administrasi jaringan ini saya cari kemarin kodenya adalah KJ02 ya. Mudah-mudahan tidak salah, kalau salah nanti tolong dikoreksi. Kemudian bobot SKS kita ada 3 SKS dan sifatnya ini adalah pilihan. Ya, sifatnya adalah mata kuliah pilihan. Mungkin semester ini kalian semester 5 ya, mungkin sedang penjurusan ya atau pemfokusan ya, minat kalian tuh menujunya kemana. Nah, di mata kuliah ini nanti ada beberapa hal yang menjadi pokok yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah tentang sistem operasi jaringan itu sendiri. Ya, bagaimana cara kalian melakukan instalasi. Kemudian yang diinstal itu adalah sistem operasi jaringan tentunya, bukan sistem operasi biasa seperti Windows 7, Windows 8 dan lain-lain. Kemudian juga kita diminta untuk dapat menganalisis dan menerapkan kebijakan keamanan ya, seperti pada firewall ya, tentang akun, tentang user, kemudian atribut file, kuota, dan sistem yang terdistribusi. Kemudian juga untuk mengelola dan melaksanakan pemulihan bencana. Ini artinya kalau misalkan habis terjadi bencana, ada yang datanya rusak atau bagaimana, itu kita bagaimana caranya supaya data itu bisa balik lagi ya, ataupun disaster recovery ataupun recovery data juga. Kemudian menerapkan web server, kemudian menggunakan terminal, kemudian juga menerapkan dan mengatur dan memantau lalu lintas pada jaringan lokal area network ya, sebagai landasan dasarnya. Kemudian juga evaluasi alternatif pemecahan masalah. Jadi ketika ada suatu masalah, misalkan di sebuah perusahaan A ada kantor yang misalkan karyawan ini hanya boleh online pada jam-jam tertentu saja ya. Kalau pada jam kerja mungkin hanya boleh online, yang diizinkan tuh hanya beberapa web saja misalkan seperti itu, atau beberapa aplikasi saja, sisanya tidak bisa. Nah, kira-kira gambaran dari mata kuliah ini seperti itu. Jadi sebuah sistem jaringan itu kita sebagai seorang admin melakukan administrasinya, bagaimana supaya administrasi jaringan tersebut bisa sesuai dengan tempat di mana kita bekerja, ataupun tempat yang kita inginkan seperti apa ya, hasil yang kita inginkan seperti apa. Kemudian lagi mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk install. Setelah install kita config
ya, kita konfigurasi ataupun kalau bahasa gampangnya kita setting. Kemudian setelah kita konfigurasi, kita atur, kita testing tentunya ya. Hasilnya seperti apa? Testingnya adalah antara server dan klien. Bagaimana di sisi server settingnya, hasil dari settingan tersebut diterapkan, kita akan uji coba di komputer klien. Bagaimana berhasil tidak settingan yang sudah kita buat tadi. Kemudian cakupannya termasuk administrasi jaringan pada tingkat sistem operasi. Nah, sistem operasi di sini adalah sistem operasi jaringan, tidak seperti sistem operasi Windows pada umumnya ya. Contoh-contoh dari sistem operasi jaringan itu seperti Linux, Debian, Linux Ubuntu, dan masih banyak lagi ya. Kemudian juga Mikrotik itu termasuk sistem operasi jaringan. Jadi bukan Windows 7, 8 ataupun 10 ya. Saya rasa mungkin kalian itu tahu ya karena udah semester 5 juga. Kemudian juga bagaimana mengoperasikan perangkat keras. Kalau misalkan seperti Ubuntu atau lain-lain mungkin tidak ada perangkat kerasnya karena kita akan install itu di komputer. Karena mungkin kalian sifatnya online, sekarang kuliahnya kita akan install itu di komputer virtual. Tapi kalau misalkan nanti berakhir pandemi ini kita bisa masuk, kita akan gunakan hardware Mikrotik board ya, router board. Jadi kita bisa gunakan alat langsung. Alat yang sudah dikhususkan dan sudah terinstall sistem operasi jaringan di dalamnya. Kemudian di sini yang terakhir ada memberikan dasar-dasar sertifikasi Cisco. Jadi mungkin kalau kalian sudah ada pernah ikut sertifikasi Cisco ya, MTCNA misalkan ya. Sorry, bukan MTCNA, CCNA ya. Itu pasti butuh bekal tentang dasar-dasar jaringan. Karena yang sertifikasi Cisco yang paling dasar itu memerlukan pengetahuan tentang dasar jaringan. Kemudian lagi untuk mata kuliah nih ya. Ada beberapa yang perlu kita cek untuk penilaiannya. Ini tadi adalah hasil dari pertemuan pada kelas yang siang ya, pada kelas yang siang. Yaitu dari 100% itu yang pertama adalah kehadiran, itu 10% itu fix, nggak bisa diganggu dari jurusannya begitu ya. Artinya 10% itu sudah fix, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Kemudian untuk nilai tugas dari rank 10 sampai 25, yang kelas siang tadi itu memilih 25%. Kemudian untuk kuis dari 10 hingga 15 itu kelas yang memilih 15% yang tertinggi. Kemudian untuk UTS-nya dari 10 sampai 25 kelas siang tadi memilih 25%, dan sama dengan nilai UAS dari 25 hingga 30 kelas siang tadi mengambil persen 25. Jadi totalnya ada 100%. 10, 25, 15, 25, 25. Nah, untuk kelas yang ini, untuk kelas yang malam itu saya mau tanya dari presentasi yang ada di sini, apakah mungkin ada perubahan ataupun mungkin sama saja dengan kelas yang siang. Bagaimana? Bagaimana? Kira-kira? Sama kan aja lah Pak. Sama aja ya. Ya. Madodi, Hesti, Zeki, Michael sama aja ya. Iya Pak. Oke, berarti ini sama, tidak perlu saya rubah. Berarti kehadirannya 10, tugas 25, kuis 15, UTS 25, dan UASnya sama dengan UTS yaitu 25. Berarti ini deal ya? Deal Pak. Oke, deal ya. Jadi itu tentang kontrak perkuliahan kita. Silakan sekarang open semua kameranya. Open lagi kameranya, kita akan diskusi sebentar. Karena pertemuan awal ini kita kontrak kuliah dulu ya. Open kameranya. Karena ini saat kita mulai tadi ini sedang di-record. Ini diminta oleh kaprodinya ya. Jadi hasil recordnya ini nanti akan dikirim setiap kali kita bertemu. Oke. Nah, jadi saya konfirmasi kembali, di kelas ini memang jumlah mahasiswanya ada 6 orang ya. Betul ya? Betul ya? Iya Pak. Yap. Oke. Sebelumnya 6 orang ini memang artinya memang kelas ini atau mungkin yang sudah mengisi KRS atau mungkin bagaimana? Memang segini Pak. Memang segini ya. Artinya mungkin Memang, ada yang memang kendala. dari semester 1 Pak. Oh, memang dari semester 1 memang ini ya. Iya Pak. Oke. Jadi saya memang belum ada masuk di jurusan ini ya, khususnya kelas kalian. Jadi saya nggak tahu ya ada 6 orang gitu ya. Oke, mudah-mudahan ya dengan 6 orang ini bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik gitu ya. Saya harapnya begitu. Terus nanti untuk mata kuliah ini itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mungkin untuk software. Ini siapa yang di bawah ini yang belum open kamera ini? Michael David ya. Tolong open kameranya Michael David. Sama Zeki, open lagi kameranya.
Michael David, bisa dengar saya Michael David? Bisa, Pak. Lah, ini kok ada dua ini? Satu lagi di HP, suara Bapak kecil kali, Pak. Oh, jadi satu lagi di laptop ya? Iya, Pak. Yang lain gimana? Suara saya kecil nggak? Enggak, Pak, jelas kok. Nggak ya, jelas ya. Soalnya Oke. keadaan di sini pun lagi ribut juga, Pak. Oh iya ya, terdengar di sini ya. Kalau Iya. tadi pagi saya di kelas pagi, kebetulan di posisi saya yang sedang ribut ya. Berarti ini sekarang tibanya ada 1, 2, 3, 4 dong cuman ya. 2 lagi nggak masuk ya? Iya, 4, Pak. Oke, 2 lagi nggak masuk. Nanti diinformasikan ya siapa yang 2 itu ya. Yang jelas kalian udah ngisi tadi yang di Google Classroom ya untuk absensinya ya. Nanti saya akan pindahkan hasil absensi yang di situ ke sistem informasi akademiknya. Oke, kembali ke tadi mata kuliah ini karena sebenarnya ini adalah kuliah praktek ya tentunya. Karena posisi kita juga di labor jaringan. So, karena kita masih dalam keadaan learningnya online seperti ini, ada beberapa software yang mungkin bisa kita gunakan untuk mata kuliah ini. Yang pertama, kita akan memahami konsep dulu terhadap jaringan ini ya. Sebelum saya memulai lagi, saya mau bertanya di kelas ini kan semester 5 sekarang. Apakah di kelas ini sebelumnya mungkin di semester 4, 3, 2 ataupun 1 sudah mengenal tentang jaringan ataupun sudah belajar tentang mata kuliah jaringan? Ada, Pak, kemarin, Pak, jaringan sama Pak Yansa. Sama Pak Yansa ya, Madodi, jaringan sama Pak Yansa semester Semester 2 apa 3, kan? Semester 2. 2, kan? semester 2 ya. Semuanya sama ya, satu kelas kan? Sama, Pak. Oke, di Sama. semester 2 sama Pak Yansa belajar jaringan. Oke, apa saja yang sudah dipelajari di semester tersebut? Sehingga saya bisa mencari untuk memulainya di kelas ini itu dari mana gitu jaringannya. Apa saja yang sudah dipelajari? Nanti ya. Subnet max. Subnet max cara menghitung itu, Pak. Subnet max Oh, baru subnetting kayak ya. menghitung. Berarti tentang pengalamatan IP address sudah clear ya tentang subnet. Oke. Kalau yang seperti menggunakan sistem operasi seperti Ubuntu, Debian atau Mikrotik sudah belum? Belum, Oke, belum, belum Pak. ya. Berarti intinya jaringan dasarnya sudah ya tentang jaringan LAN, pengkabelan sudah ya. Iya, udah. Topologi udah, Pak. Topologi, pengkabelan, kemudian juga subnetting IP Wireless. address, Ya, wireless, wireless network. wireless Hotspot. network juga sudah ya. Iya, Pak. Oke, berarti bisa saya ini kan. Berarti nanti kita dimulai begini. Oke, jadi di administrasi server ini ataupun administrasi jaringan ini nanti kita akan coba membuat hasil jadinya seperti DHCP server. DHCP server tahu udah pernah dipelajari belum? Ini, Pak. Belum ya? DHCP server, kemudian nanti ada web server. DHCP server itu yang memberikan IP address secara otomatis. Ya nanti bagaimana cara kerjanya kita akan pelajari konsepnya. Kemudian ada web server, kemudian lagi nanti ada DNS server, domain name server. Kemudian nanti juga ada proxy server ya. Nanti banyak tipe-tipe server yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita langsung melangkah ke sistem operasi yang sesungguhnya dengan membuat simulasi ya antara server dan klien, kita akan memahami dulu konsepnya. Jadi konsepnya kita akan pahami dulu. Kalau untuk konsepnya kita akan gunakan software yang bernama Cisco Packet Tracer. Ya, Cisco Packet Tracer. Nanti kalian boleh download ini di laptop kalian. Jadi mungkin nanti kalau setelah saya jelaskan akan ada tugas misalkan seperti itu ya. Nama softwarenya adalah Cisco Packet Tracer. Bisa di-download di webnya Cisco. Tapi kalau memang sekarang dia minta login atau harus punya akun, nanti boleh minta dengan saya boleh, ataupun mungkin kalian nggak ke kampus juga ya, minta sama Aslabnya biasanya dia punya ya, atau bisa nanti saya kirimkan. Cisco Packet Tracer. Jadi di Cisco Packet Tracer ini nanti sifatnya itu adalah virtual juga, tapi secara konsep dia bukan secara langsung, bukan secara asli sistem operasinya. Artinya kita tidak perlu memikirkan sistem operasinya sudah terinstall atau belum. Artinya kita cuma perlu ambil ini komputer, ini hub, ini kabel, ini server, terus kita sambungin dan kita lakukan beberapa konfigurasi ya. Nah kemudian nanti kalian akan jalankan hasil dari konfigurasi tersebut, baru kita bisa melihat bagaimana hasil dari konfigurasi tersebut apakah berjalan dengan lancar ataupun tidak. Nah sekarang kalian bisa lihat di depan layar, masih kelihatan ya. Nah Belum, Pak. sekarang nggak kelihatan. Belum, Pak. Yang lainnya gimana? Nggak kelihatan? Udah Udah kan? Hmm. Ini kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Oke ya, ini adalah web dari Cisco Packet Tracer itu ya, NetAcat ya, networkacademy.com.
Jadi ini kalau kalian belum punya akun boleh login ya. Tapi kalau saya nggak tahu nih loginnya apa, bisa dengan akun biasa atau memang harus enrollment. Jadi dari sini nanti baru kita bisa download, atau kalian bisa cari mungkin di internet ya untuk Cisco Packet Tracer. Nanti kalau sudah jadi diinstal softwarenya. Nah nanti jadi softwarenya itu seperti ini bentuknya. Ya contohnya misalkan saya mau mensimulasikan ya, kita mau mensimulasikan perangkat, misalkan ini adalah sebuah router. Jadi kita tinggal geser seperti ini. Ini adalah router. Kemudian misalkan kita lagi mau masukkan sebuah PC. Ini ada PC, kita tinggal geser seperti ini. Nanti kita akan lakukan uji coba. Jadi antara PC ini ya, antara PC ini dengan router itu kita hubungkan dengan kabel. Kemudian kita nyalakan dan kita lakukan beberapa konfigurasi sehingga jadilah simulasi jaringan ini. Jadi bentuknya lebih mirip seperti ini ya. Ini adalah Cisco Packet Tracer. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dari jaringan itu sendiri, ataupun dari jaringan klien maupun server. Sedangkan nanti ada satu lagi, kita akan pelajari tentang bagaimana cara menginstal sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi berbasis jaringan. Nanti kita akan praktek menggunakan sistem operasi Ubuntu ya, dari Linux Ubuntu. Kemudian juga kita akan lakukan instalasi sistem operasi klien. Sistem operasi kliennya kita akan gunakan Windows saja ya, mungkin boleh Windows XP supaya lebih ringan, atau mungkin juga kita bisa gunakan Windows 7 ataupun Windows 10 yang saat ini banyak digunakan ya. Kemudian untuk yang pertama tadi Cisco Packet Tracer itu untuk memahami konsepnya. Yang kedua kita akan gunakan software namanya VirtualBox ya, Oracle VirtualBox ya. Oracle VirtualBox itu bisa di-download di websitenya Oracle. Di website Oracle kalian bisa cari di internet nanti dengan keyword VirtualBox. Nah ini kalian bisa download yang versi terbaru ya, untuk di laptopnya download versi terbaru. Setelah kalian download VirtualBox ini, jangan lupa supaya VirtualBox-nya berjalan lancar ya. Di sini kita bisa download yang VirtualBox-nya. Dan kita juga bisa download nanti namanya pack-nya ya, pack dari VirtualBox tersebut ya. Coba kita buka langsung web lengkapnya. VirtualBox downloads. Ini mungkin bisa sambil dicatat di coretan kecil supaya tidak lupa. Nah ini kita download VirtualBox-nya ini ya di virtualbox.org/wiki/downloads. Kemudian di sini ada beberapa platform. Ya, silakan pilih sesuai operating system kalian. Ya, mungkin kalau kalian gunakan Windows, gunakan yang ini, Windows House ya. Kalau di saya sekarang ini sedang gunakan OS X ya, OS X. Kemudian nanti setelah download VirtualBox-nya, lengkapi juga dengan VirtualBox Extension Pack. Nah, pilih yang ini ya, All Support Platform. Jadi ini untuk semua platform bisa. Jadi setelah download VirtualBox-nya, download juga extension pack-nya. Jadi install dua-duanya. Hanya saja yang diinstal adalah VirtualBox-nya terlebih dahulu, baru supported platformnya dari VirtualBox Extension Pack. Nah, jadi bentuk softwarenya nanti seperti ini. Nah, bentuk VirtualBox itu seperti ini softwarenya. Jadi ini merupakan sebuah komputer virtual ya, komputer virtual di mana di dalamnya kita bisa melakukan instalasi sistem operasi apa saja. Ya, sistem operasi apa saja kita bisa install di dalamnya. Jadi artinya ada komputer lain di dalam komputer kita. Nah, karena tujuannya kita akan melakukan simulasi. Tapi ini bukan seperti di Cisco Packet Tracer tadi, kita tinggal klik-klik saja. Kalau ini betul-betul real sistem operasinya yang kita install di sini. Ya, misalkan saya contohkan ini ada Mikrotik misalkan di sini ya. Saya install sistem operasi Mikrotik. Ini setelah saya install, saya tinggal jalankan. Nah, yang jalan itu betul-betul sistem operasi Mikrotik yang betul-betul diinstal secara biasa, sama seperti ketika kita menginstal sistem operasinya ke dalam betul-betul komputer ya, ataupun real komputernya. Hanya saja ini kita jalankan di komputer virtual. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi kita betul-betul mensimulasikan komputer yang sesungguhnya. Hanya saja komputernya tidak bentuk komputer fisik, tapi komputernya virtual. Nah, jadi nanti kita bisa simulasikan bagaimana kalau servernya dikonfigurasi seperti ini, nanti kliennya dikonfigurasi seperti ini, jadinya seperti apa. Nah, kira seperti ini ya bentuknya. Kira-kira ini paham nggak antara Cisco Packet Tracer dan VirtualBox ini tadi bentuknya? Belum Pak. Gambarannya, maksud saya gambarannya.
Mama. Gambarannya paham ya? Memang belum, nanti kita akan pelajari dulu Cisco Packet Tracer. Baru nanti kita akan masuk ke sistem operasi yang sesungguhnya. Artinya Cisco Packet Tracer itu kita memahami konsep bagaimana cara bekerja. Misalkan katakanlah kita mau mengambil sebuah konsep tentang Domain Name Server ataupun DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu sebuah protokol server yang memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Kalau di Cisco Packet Tracer, kita tinggal klik centang aktifkan DHCP server, IP-nya dari sekian sampai sekian, aktifkan di server, jalan, terus di klien kita tinggal cek kliennya dapat IP apa enggak. Nah, sampai di situ. Tapi kalau di VirtualBox ini betul-betul kita install Linux Debian-nya, kita konfigurasi Linux Debian-nya, kemudian kita buka mungkin Windows XP-nya sebagai kliennya, dan kita cobakan seperti itu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kemudian lagi mungkin bingung ya, mungkin kalian baru dengar yang saya kasih contoh tadi adalah DHCP server ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu? Untuk apa itu dipelajari? Ya, saya kasih gambaran aja dulu sekilas ya. Hari ini mungkin kita tak terlalu lama ya. Sekilas tentang DHCP server. Ya gini, kalian pernah mungkin berada pada satu tempat yang memiliki area WiFi gratis ya, WiFi gratis. Ketika kalian menggunakan jaringan di WiFi gratis tersebut, kalian cukup men-scan SSID, Service Set Identifier, ataupun nama jaringan WiFi-nya. Ketika kalian connect, ada beberapa WiFi yang minta password, ada juga yang tidak. Nah, katakanlah mau password ataupun tidak itu tergantung kita ya. Kalau kita tidak pakai password, biasanya tetap harus login. Kalau misalkan pakai password, kita tinggal masukkan password WiFi-nya apa. Nah, setelah kita mendapatkan password WiFi, apa yang terjadi di handphone kita ataupun laptop kita? Apakah kita perlu melakukan konfigurasi lagi atau kita tinggal online? Kira-kira bagaimana, Hesti? Kan udah jadi beri sama server. ST dot. Ya nggak apa-apa, Hesti mic-nya masih mute nih. Padahal saya nggak mute dari sini ya. Saya nggak mute mic dari sini ya. Iya Pak, berhenti di sini Pak, motor sering lewat. Iya, ya nggak apa-apa Dodi ya. Nah, jadi gimana tadi Dodi, IP-nya sudah dapat secara otomatis atau kita perlu lakukan konfigurasi atau kita tinggal mana password WiFi-nya, klik connect langsung online. Kira-kira gimana? Langsung otomatis Langsung masukkan password, nanti si server memberi IP, Pak. Oke, langsung kita masukin password, nanti otomatis servernya akan ngasih kita IP address ya. Nah, itu sebetulnya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Yang memberikan alamat IP address secara otomatis ke komputer klien itu adalah DHCP itu tadi. Ya, karena kita tahu waktu kalian belajar mungkin di semester 2 tadi ya. Setiap perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan itu butuh yang namanya IP address atau alamat IP. Ya, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu pasti membutuhkan yang namanya alamat IP agar pengiriman data tidak salah alamat ya, pas sesuai dengan siapa yang merequest dan siapa yang nanti akan dikasihkan hasil requestnya. Nah, contohnya seperti yang tadi saya bilang di public WiFi area ya. Kita tidak akan bisa terhubung sebelum komputer kita ataupun handphone kita itu dapat IP address, tidak akan terhubung. So, kenapa kita dapat password WiFi, kita connect tinggal terhubung langsung, seharusnya tidak terhubung? Ya karena IP address-nya sudah diberikan otomatis oleh server. Server yang memberikan IP address secara otomatis. Kita nggak perlu, user nggak perlu memikirkan ini IP-nya berapa, harus disetting berapa. Ya di handphone itu bisa kalian setting manual IP address ya, static, tipenya static. Jadi kalau kita mau lakukan konfigurasi IP, bisa kita bikin manual IP-nya. Atau kita bisa melihat IP address kita tuh berapa ketika kita connect ke dalam sebuah jaringan WiFi, katakan seperti itu. Nah, tapi server umumnya tidak membuat seperti itu. Umumnya mereka memberikan IP address secara otomatis tanpa perlu user ketahui. Tujuannya apa kira-kira? Supaya bisa dikatakan mempermudah. Oke, Michael mempermudah ya, Zeki. Orang. Gimana? Orang ya. Hah? Biar nggak gampang orang mungkin ya. Oke, Hesti. Pas? Pas Pak. Oke, Dodi. Buat tujuan supaya IP-nya langsung diberikan, pertama mungkin kalau lebih mengamankan. Terus yang pengguna tidak terlalu ribet kali. Oke.
Lebih mengamankan, terus penggunanya nggak repot gitu ya, nggak ribet ya. Oke, Dodi sama Zeki di open aja kameranya ya, sama juga Wahyudi, jangan di close kameranya. Nah, karena nih sambil di record ya. Nah, oke, jadi gini, tadi tuh kalau misalkan di public wifi area kita punya handphone terus kita klik connect, kalau seumpamanya tidak ada domain dynamic host configuration protocol ataupun DHCP server, setiap user yang sudah connect, ya kalau usernya anak IT oke lah ya, Om berapa ini konfigurasi IP-nya biar saya setting gitu ya. Tapi kalau misalkan usernya tuh emak-emak yang bukan orang IT misalkan gitu ya, mungkin ya artinya memang orang yang tidak bergelut di bidang IT, nggak tahu sama sekali apa itu IP address, taunya pokoknya asal connect ke wifi terus online itu misalkan ya. Nah itu akan sangat ribet ya. Kalau mungkin 1-2 orang, mungkin ada operatornya di sana selalu standby, dia bisa jaga ya, bisa kasih oh ini IP-nya gitu. Tapi kalau misalkannya orangnya udah sampai puluhan, 20-an atau mungkin bahkan ratusan, ya, nah itu nyari kerjaan namanya, ya. Kemudian lagi selain tidak bikin repot itu tadi, otomatis IP address-nya konfigurasinya sudah pasti pas karena memang sudah didesain oleh servernya. IP address-nya tidak akan meleset, pasti dari sekian sampai sekian, ada rank istilahnya. Kemudian juga nanti menghindari kesalahan penulisan IP. Kalau mungkin ada 10 orang yang minta IP address, bisa jadi mungkin operatornya lupa IP sekian udah dipakai, IP berapa lagi yang belum dipakai. Kan kita harus mikir itu. Karena apa? Tidak boleh ada dalam sebuah jaringan dua buah IP address yang sama. Tidak boleh konflik ya. Jadi menghindari itu tadi. Nah, itulah tujuannya digunakan DHCP server. Kira-kira itu seperti itu konsepnya. Nah, konsep ini bisa kita simulasikan nanti di Cisco Packet Tracer. Namun realnya seperti apa dia bekerja, kita bisa gunakan yang VirtualBox tadi. Ya, mungkin yang VirtualBox kita bisa masuk setelah UTS mungkin ya. Kalau selesai sebelum UTS yang di konsep Cisco Packet Tracer-nya, kita baru bisa masuk ke VirtualBox-nya. Jadi dasarnya dulu. Nah, kira-kira gambaran mata kuliah ini seperti itu ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Kira-kira jelas nggak ke depannya gambarannya untuk mata kuliah ini tuh mempelajari apa sih gitu? Insya jelas. Jelas Pak. Jelas ya. Oke, jelas ya. Jadi tadi ada DHCP server, kemudian nanti ada web server. Nah, giliran saya nih ada motor lewat ya. Ada web server. Nah, nanti web server itu seperti apa? Ya, seperti sekarang kita pakai Google Meet ini ya, meet.google.com, bukanya di Google Chrome ya. Google Chrome itu web browser. Supaya web browser itu bisa membuka sebuah web server ya, ataupun halaman web, ya butuh web server. Jadi ada web browser Google Chrome, ada web server ya, Google Meet-nya, Facebook, kemudian YouTube itu punya web server. Kalau nggak ada web servernya, kita buka di Google Chrome tuh nggak bisa. Kemudian lagi nanti akan ada seperti domain name server. Ya kita tahu tadi kan, sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan itu punya IP address. Misalkan sekarang kita sedang online meeting di meet.google.com, ini ada IP-nya. Sebetulnya bukan ini yang diketahui, karena komputer itu nggak kenal nama ini ya, meet.google.com komputer tuh nggak kenal. Komputer taunya IP address. Berapa sih IP address Google Meet ini? Ya tapi kita kan ribet kalau harus ngapal online kita sekarang di Google Meet. Berapa IP Google Meet hari ini? Karena mereka pasti kan ganti-ganti IP untuk menjaga keamanan ya. Oh hari ini jam berapa? Kalau jam 12 siang tadi ini IP-nya. Nah tadi kebetulan jam 3 sore udah ganti IP gitu. Kan agak ribet ya. Jadi makanya ada domain name server. Jadi kita tinggal ketikkan meet.google.com. Sisanya urusan DNS-nya. Google Meet mau ganti IP address berapa jam sekali juga terserah. Artinya dari nama tersebut dia akan alihkan, oh Google Meet sekarang ini IP-nya. Artinya seperti itu. Ya, jelas ya? Nanti Jelas, Pak. lebih komprehensifnya di ya mungkin pertemuan kedua dan selanjutnya ya. Jadi pertemuan pertama ini cuman kulit-kulitnya aja dulu. Oke ya, saya harap bisa dimengerti. Ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan kontrak kuliah pertama ini yang tadi sudah deal, terus gambaran kuliahnya seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk masuk ini Pak, untuk masuk praktek yang di kampusnya itu Pak, di labnya itu dimulai kapan Pak? Kalau untuk praktikum di kampusnya, khususnya yang di lab, itu saya belum dapat info selanjutnya dari prodinya atau mungkin dari pihak kampusnya. Apakah memang kita boleh diizinkan ke kampus atau bagaimana? Saya belum dapat info. Atau mungkin kalian ada info terkait itu? Belum ada Pak. Belum ada ya. Tapi sepertinya memang mungkin tidak ada akses, artinya belum ada yang memang kita tuh dibenarkan untuk ke kampus, sepertinya seperti itu ya, kecuali mungkin dosennya ya yang ada ke kampus, atau mungkin kalau kalian mau ke kampus satu-satu juga boleh, tapi kayaknya kalian tidak terlalu ramai, ini ada 6 orang gitu ya. Kemarin ada jumpa Pak yang gimana? Kan kemarin ada jumpa juga yang menggunakan lab. Katanya seminggu ke depannya dikabari kalau mau masuk ke lab gitu.
Iya benar. Suruh datang ke kampus. Oh, suruh datang ke Tapi kampus belum- ya. Ya, nunggu protokol katanya begitu, Pak. Apa benar, Pak? Itu yang saya belum dapat info resmi dari Prodi. Yang jelas kemarin dibikinkan jadwal untuk sementara jadwal saat ini kita masih menggunakan via online seperti ini gitu. Ya, jadi makanya beberapa software tadi saya desain dulu kira-kira mau gunakan apa. Yang pertama, kemudian yang kedua mau gunakan apa gitu ya. Cuman kita belum bisa memastikan kapan kita bisa betul-betul masuk ke kampus ataupun mungkin kalau kita diizinkan masuk ke kampus sesuai dengan protokol, karena kalau melihat dari jumlah kelas ini juga tidak terlalu banyak. Saya rasa kalau mau satu orang jarak 2 meter pun jadi ini ya. Ya, dan juga pastinya tidak mengundang perhatian yang cukup serius ya, karena kan jumlahnya ya sama seperti kita ngumpul-ngumpul biasa lah, tidak terlalu banyak ya. Ya tadi nanti mudah-mudahan nanti ada informasi dari Prodi, nanti kita akan informasikan ke grup. Apakah saya duluan dapat nanti saya kabari, atau mungkin kalian duluan dapat informasinya nanti kabari saya juga ke grup. Oke ya. Oke Pak, oke Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Michael, mungkin ada yang mau ditanya Michael? Pasti Pak. Pas ya, Zeki. Wah, ini ada Rahmadi. Ya, baru pulang kerja Rahmadi. Enggak, maaf Pak, tadi paket habis Pak. Oh, paket habis. Oke. Iya, Pak. Oke, Wahyudi gimana? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Kasih, Pak. Oke, Zeki. Berarti Pak yang harus diinstal itu, download install itu yang VirtualBox itu ya Pak? Ya, yang pertama ini Cisco Packet Tracer dulu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau langsung install juga yang VirtualBox-nya. Ya, jadi Cisco Packet Tracer itu sendiri install. Kemudian nanti VirtualBox itu 2, VirtualBox 1 sama extension pack-nya. Ya, extension pack ini istilahnya edisionalnya lah untuk VirtualBox ini, pelengkapnya. Jadi ada beberapa fitur kalau kita tidak install extension pack ini di VirtualBox itu kurang maksimal dia. Jadi setelah kita install VirtualBox di website yang sama juga ada nanti extension pack. Jadi kita bisa install extension pack itu untuk di laptopnya. Jadi nanti ketika saya bikin teori seperti ini, saya praktekkan di sini, kalian di rumah nanti bisa memutar ulang video ini. Nanti video ini kalau nggak salah akan diupload semuanya ke YouTube ya, ke YouTube dosen-dosen. Silakan kalian bisa lihat. Kalau misalkan ya jatuhnya siaran tunda ya, siaran ulang ya dari perkuliahan kita ini gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat, jadi kalian bisa praktekkan di rumah, itu tujuannya. Jadi hasil ini. Kalau sekarang kan nggak mungkin kan saya ngomong kalian langsung praktek gitu ya. Kalau terjadi apa-apa, hang laptopnya putus koneksinya ya. Nah, diperhatikan dulu, nanti videonya diutar ulang lagi di rumah. Ya memang kelemahannya cuma satu di kuota. Ya itu yang memang sudah harus kita ini kan ya, karena memang sudah di zamannya seperti itu. Karena satu-satunya cara berkomunikasi seperti ini gitu ya. Karena kita mungkin satu sama lain ini beda-beda tempatnya. Karena saya dengar tidak ada yang storing nih. Kalau ada yang storing berarti ada yang duduknya dekat-dekatan mejanya ya. Ini nggak ada yang storing berarti memang jauh-jauh ya. Mungkin satu di daerahnya masing-masing gitu. Ini di Pekanbaru semua atau bagaimana? Beberapa Ada yang kampung Pak. Oh, yang di Pekanbaru berapa orang nih? Angkat tangan yang di Pekanbaru. 1, 2, 3. Oke, sisanya Zeki juga Pekanbaru ya. 1, 2, 3, 4. Iya. Oke, Rahmadi sama Madodi di mana? Saya di Kampung, Rohit, Pak. Oke, Rahmadi dulu di mana? Pak. Rahmadi di mana kampungnya? Di Rohil Pak. Oh, di Rohil. Kalau Madodi? Di Kandis, Pak. Oh, di Kandis, Rohil, Kandis. Sisanya Pekanbaru. Pekanbaru hari ini gimana kabarnya? ricuh Pak. Ricu ya. Kebetulan saya Baik. sedang tidak di Pekanbaru gitu. Jadi saya cuma bisa lihat dari media sosial ya. Oke. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini perkenalan pertama nih kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kembali ataupun ada hal-hal yang mau rasanya dibincangkan, boleh di WhatsApp grup ataupun langsung ke pribadi juga nggak masalah. Ya, oke, itu dulu dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas join dan partisipasinya. Sebelumnya saya ucapkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp.